Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya akan melanjutkan mata kuliah Sistem Kesehatan Nasional pada topik saya, yaitu mengenai program-program di dalam kesehatan masyarakat. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa program-program di dalam kesehatan masyarakat itu lebih menekankan kepada health promotion and disease prevention. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai program health promotion dan apa bedanya nanti dengan disease prevention. Nah, untuk warming up questions, ini ya, apa tujuan akhir dari suatu intervensi atau program di bidang kesehatan? Sebenarnya tujuan akhirnya itu apa ya? Jadi, general goals itu peningkatan status kesehatan masyarakat. Dari yang sudah baik misalnya, menjadi lebih baik lagi. Dari yang kurang menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi, ada peningkatan status kesehatan masyarakat. Specific goals bisa misalnya perbaikan outcome spesifik, misalnya pada tekanan darah, kadar gula darah, gitu misalnya ya. Atau peningkatan pola hidup sehat, seperti misalnya berhenti merokok, pola makannya menjadi lebih baik, misalnya kemudian ada peningkatan di dalam frekuensi berolahraga, misalnya seperti itu ya. Jadi ini adalah tujuan akhir dari suatu intervensi atau program di bidang kesehatan. Nah, bagaimana tujuan umum atau tujuan spesifik tersebut itu tercapai? Bagaimana kita bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat? Gitu ya. Seperti apa? Jadi melalui upaya-upaya intervensi untuk perubahan perilaku atau behavior change. Kenapa? Karena banyak permasalahan terkait kesehatan itu ada kaitannya dengan perilaku. Ada kaitannya dengan perilaku keseharian yang kemudian ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, kemudian hubungannya apa gitu ya? Perilaku keseharian kita dengan kesehatan. Kita coba jawab pertanyaan seperti ini. Misalnya, kita coba buat list perilaku keseharian kita yang tidak ada hubungannya atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesehatan. Kira-kira ada atau tidak? Sepertinya kok agak sulit ya, karena apa yang kita lakukan sehari-hari itu ada hubungannya dengan kesehatan. Pola makan jelas, misalnya pola tidur aja misalnya ya, pasti ada hubungannya dengan kesehatan kan gitu ya. Atau kita coba pikirkan perilaku keseharian kita dan kemudian konsekuensinya apa bagi kesehatan. Seringkali semua perilaku-perilaku itu ada konsekuensinya buat kesehatan kita gitu ya. Nah, ini juga sambil mungkin dulu pernah mendapatkan mata kuliah ilmu sosial perilaku farmasi ya, tentang teori-teori di dalam perilaku kesehatan. Nah, ini adalah contoh bagan yang menjelaskan bahwa banyak permasalahan kesehatan masyarakat itu diakibatkan oleh perilaku. Misalnya infectious disease, misalnya AIDS, misalnya seperti itu ya, bisa abusing drugs, perilaku risky sex behavior, misalnya seperti itu ya. Atau juga ketidakpatuhan seseorang terhadap pengobatan, kan seperti itu bisa menimbulkan permasalahan kesehatan. Kemudian non-infectious disease ini banyak yang disebabkan karena unhealthy lifestyle kan seperti itu, sehingga penyebab perilaku ini bisa kita ubah misalnya ya, bisa kita lakukan suatu peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan program health promotion and disease prevention. Sehingga tujuan akhir dari program health promotion and disease prevention adalah untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih positif, istilahnya yang lebih positif untuk peningkatan derajat kesehatan mereka kan gitu. Sehingga memang membutuhkan intervensi atau program-program yang efektif yang bisa tadi tujuan akhirnya adalah untuk perubahan perilaku yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat. Lalu kita akan membahas mengenai health promotion. Nah, health promotion itu adalah apa? Health promotion adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi individu atau masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku sehingga perilakunya itu mendukung untuk pencapaian optimal health.
gitu ya, pencapaian kesehatan yang lebih baik. Gitu ya. Perubahan perilaku dapat difasilitasi melalui kombinasi upaya-upaya, misalnya peningkatan awareness. Jadi peningkatan awareness, peningkatan pengetahuan gitu ya kepada masyarakat atau individu. Kemudian ada effort juga untuk perubahan perilaku. Jadi tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, tapi misalnya meningkatkan skill untuk bisa mengubah perilakunya atau membuat lingkungan itu yang mendukung untuk untuk melakukan perilaku kesehatan yang diharapkan gitu ya. Misalnya kita mengedukasi atau meningkatkan awareness kepada masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur misalnya. Olahraga secara teratur yang paling aman dan paling murah itu kan misalnya jalan kaki kan seperti itu ya. Yang paling aman, tidak memerlukan alat yang yang harus dibeli, yang harus diinvestasi oleh orang tersebut, misalnya itu tadi ya jalan kaki gitu ya. Tapi apakah lingkungannya sudah mensupport atau belum untuk masyarakat itu melakukan jalan kaki setiap hari, misalnya seperti itu ya. Dengan pengubahan lingkungan, misalnya kita membuat suatu khusus untuk jalur pejalan kaki misalnya ya. Perubahan seperti itu juga merupakan suatu upaya-upaya di dalam konteks health promotion itu ya. Health promotion juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi atau mengubah satu atau lebih determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yang kemudian memungkinkan seseorang itu untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan mereka. Itu ya. Kemudian kebalikannya apa dari health promotion adalah menunggu sampai seseorang itu menjadi sakit baru take action. Gitu. Jadi menunggu kalau belum sakit ya akan tetap seperti ini saja gitu ya. Misalnya contoh yang paling mudah merokok gitu ya. Merokok itu banyak yang sudah aware bahwa itu adalah perilaku yang membahayakan kesehatan, banyak yang sudah punya pengetahuan tentang itu gitu ya. Tapi program untuk berhenti merokok seringkali diabaikan gitu ya, karena banyak masyarakat itu yang misalnya saya belum sakit seperti itu kok, nanti saja kalau sudah sakit baru saya akan berhenti, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bukan health promotion kalau seperti itu ya. Jadi sebelum sampai dia itu sakit, itu bagaimana upaya kita untuk meningkatkan status kesehatan kita saat ini. Nah, ini kalau kita ingat lagi ya, jadi upaya health promotion kan tadi mengubah satu atau lebih determinan dari kesehatan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu atau masyarakat, itu kan. Nah, ini ada model socio-environmental model of health and disease gitu, bahwa kesehatan itu tidak hanya dilihat dari dalam individu itu sendiri ya. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh individual lifestyle factors misalnya. Ada permasalahan yang itu memang diakibatkan oleh genetic factor, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh individual lifestyle factor. Kemudian social and community networks itu juga berpengaruh terhadap status kesehatan individu. Ya, kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya agriculture and food production, education, work environment, living and working condition, employment status, water and sanitation, healthcare services, housing, itu juga mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Jadi tidak hanya dari individu tetapi lingkungan. Kita akan melihat seperti ini lingkungannya ya. Kemudian yang lebih luas lagi adalah general socio-economic, cultural and environmental context, gitu kan. Ini adalah model socio-environmental model of health. Jadi tingkat kesehatan individu itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi bagaimana juga faktor social and community. Kemudian bagaimana faktor dari lingkungan, gitu ya. Faktor-faktor dari lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kesehatan seorang individu dan masyarakat. Nah, kemudian yang lain adalah contemporary ecological approach. Di sini juga menjelaskan bahwa tingkat kesehatan individu itu tidak hanya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, tetapi juga komunitas, kemudian negara,
Misalnya bagaimana negara itu menyediakan sarana tempat pelayanan kesehatan gitu ya. Kemudian bahkan seluruh dunia gitu juga bisa mempengaruhi tingkat kesehatan individu ataupun masyarakat. Sehingga dari model tersebut, health promotion intervention itu bisa berada pada individual level, bisa berada pada community level, bisa berada pada state and nation level, bisa berada juga pada global level. Pada individual level intervention, tujuannya adalah mendorong atau mengajak seseorang mengajak individu untuk hidup dengan cara yang dapat menjaga atau meningkatkan status kesehatannya. Jadi misalnya mengajak seseorang atau individu untuk melakukan perubahan perilaku. Karena perilaku yang sekarang dilakukannya itu mungkin tidak mendukung untuk kesehatan misalnya ya, perilaku pola makan misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana olahraganya, kemudian misalnya perilaku merokok seperti itu. Jadi ini individual level intervention. Kemudian kalau community level intervention itu tujuannya untuk mengubah atau menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk penduduknya berperilaku hidup sehat. Jadi fokusnya adalah pada lingkungan. Kalau tadi individual adalah pada individu. Ya. Ini adalah melakukan perubahan lingkungan. Misalnya community infrastructure, kemudian bisa juga misalnya ada policy atau kebijakan yang terkait dengan kesehatan gitu ya. Nah, kemudian kalau state atau nation intervention, tujuannya mengalokasikan sumber daya atau kebijakan atau peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memodifikasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan promosi kesehatan. Gitu ya. Bisa health systemnya, gitu ya, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian mendukung untuk pemerintah daerah memodifikasi infrastruktur yang dibutuhkan, misalnya kebijakan kawasan atau lingkungan bebas asap rokok gitu ya, kawasan bebas asap rokok misalnya seperti itu ya. Itu adalah intervensi-intervensi di dalam tingkat negara sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan oleh satu negara gitu ya. Jadi sama untuk di semua tempat misalnya seperti itu. Kemudian kalau global level intervention ya agreement dari beberapa negara atau agreement seluruh dunia misalnya, bahkan yang berkaitan dengan kesehatan melalui WHO seperti yang kita ketahui baru-baru ini ya, sekarang ini yang sedang terjadi adalah tentang COVID, sehingga banyak yang kemudian menetapkan pembatasan untuk traveling internasional misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah global level intervention yang tujuannya apa? Untuk mencegah penyebaran virus dari virus corona itu ya. Itu adalah global level intervention. Biasanya dikoordinasi atau dilakukan oleh WHO. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat apa saja pendekatan-pendekatan di dalam health promotion ya. Jadi ada mode of intervention, kemudian focus of intervention. Fokusnya bisa fokus individual atau fokus kolektif ya. Ini di sini fokusnya bisa di level individual sampai di level kolektif atau level masyarakat banyak orang. Kemudian mode of intervention bisa autoritatif, bisa juga negosiatif. Jadi autoritatif itu ya top down gitu ya, dari pihak yang berwenang di tingkat yang lebih tinggi gitu kan, dari government misalnya top down gitu kan. Misalnya contohnya adalah legislative action misalnya ya, kebijakan itu kan top down dari pemerintah untuk kolektif. Tujuannya adalah kolektif ya, karena untuk semua masyarakat seperti itu ya. Kemudian kalau negotiated berarti bottom up misalnya seperti itu ya. Misalnya personal counseling for health. Jadi kita membuat suatu program-program counseling yang itu dilakukan kalau individu ya berarti secara personal, atau misalnya community development for health gitu ya. Jadi kita misalnya melakukan program-program kegiatan yang itu tujuannya adalah untuk komunitas, tetapi
bisa dinegosiasikan. Misalnya kita membuat suatu program yang itu didiskusikan dengan masyarakat bagaimana sebaiknya development dari program ini gitu ya. Jadi istilahnya bottom up, bukan top down yang sudah ada kebijakannya harus seperti ini gitu ya. Ini pendekatan-pendekatan di dalam health promotion. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai disease prevention dan nanti apa bedanya dengan health promotion. Disease prevention itu apa? Kita meminimalisasi resiko untuk terjadinya suatu penyakit atau kematian yang dini, misalnya itu ya. Jadi pencegahan penyakit adalah meminimalisasi resiko untuk terjadinya suatu penyakit atau kematian dini, istilahnya seperti itu. Kemudian dapat juga dilakukan pada individual, community, state, and global level. Ini prinsip ini sama dengan health promotion. Nanti kita bisa lihat bedanya apa antara health promotion and disease prevention. Nah, bagannya kan seperti ini. Selama masa hidup seseorang itu individu atau masyarakat itu bisa transisi, jadi bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke kanan gitu ya, bisa bergerak ke kanan, kemudian bisa juga bergerak ke kiri gitu ya. Dapat merupakan transisi antara states of health and disease. Di sini kan state-nya sudah disease ya. Kalau ini perfect health, kemudian moderate health, mulai menurun, marginal health menurun lagi, kemudian ada exposure atau lifestyle risk. Di sini sudah terdeteksi adanya risiko. Kemudian di sini early disease, kemudian late disease, yang kemudian pada akhirnya adalah kematian. Ini ya. Jadi pada rentang hidup individu itu bisa berubah-ubah status kesehatannya seperti ini, itu kan? Nah, dari bagian tersebut kita bisa membedakan apa yang dimaksud health promotion dan disease prevention. Jadi, kalau health promotion itu fokusnya adalah pada ini, pada individu-individu yang sehat ya istilahnya, entah itu perfect health, moderate health, atau marginal health. Jadi individu-individu yang sehat. Tujuannya apa? Untuk menjaga atau meningkatkan statusnya. Misalnya dari marginal health ya ke perfect health, seperti itu ya. Health promotion seperti ini. Kalau disease prevention itu fokusnya adalah pada ini, ke sini. Jadi untuk mencegah. Kalau mencegah berarti ada di sini ya, bisa pada individu yang sudah punya risiko. Sudah punya risiko atau sudah ada exposure di sana. Jadi sudah mempunyai faktor risiko di sini. Itu disebut sebagai primary prevention. Itu fokusnya di sini. Kemudian secondary prevention, individu tersebut sudah menderita suatu penyakit tetapi masih pada tahap awal. Nah, kemudian ada intervensi untuk secondary prevention supaya nanti dia tidak menjadi late disease, kan seperti itu. Nah, kalau tertiary prevention itu pada individu yang sudah late disease supaya itu tadi, misalnya meningkatkan usia harapan hidup, misalnya seperti itu ya. Itu tertiary prevention. Jadi ada 3 macam disease prevention: primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Ini bagan yang menjelaskan perbedaan dari masing-masing ya. Kalau health promotion ya di sini tujuannya adalah untuk yang sudah yang masih sehat seperti itu ya. Kalau disease prevention ya yang sudah ada risiko ataupun yang sudah memang menderita sakit. Jadi ini tadi penjelasan yang lebih lanjut lagi. Ada 3 level dari disease prevention: primary, secondary, kemudian tertiary. Population bisa general or at risk. Itu yang primary ya. Pada populasi yang general atau populasi yang berisiko. Kemudian tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan kasus baru. Kemudian rasionalnya risk by exposure. Jadi menurunkan resiko, kemudian menurunkan kasus baru gitu ya. Intervensi bisa memberikan edukasi, misalnya ada profilaksis, atau intervensinya adalah health promotion. Jadi ada beberapa yang kemudian
memasukkan program-program health promotion itu ke dalam primary disease prevention gitu ya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah menurunnya incidence atau kasus baru. Incidence ini ya, insiden itu adalah kasus baru. Kalau prevention adalah jumlah kasus keseluruhan yang sudah ada terhadap proporsi jumlah kasus yang sudah ada terhadap keseluruhan penduduk misalnya seperti itu. Kalau insiden adalah kasus baru. Jadi tujuannya adalah menurunkan kasus baru. Itu primary prevention. Secondary prevention itu populasi targetnya, di sini adalah populasi targetnya pada individu yang sudah terekspos atau pada kondisi early disease. Jadi sudah mendapatkan penyakit tetapi pada tahap awal. Tujuannya apa? Untuk menurunkan severity, untuk menurunkan komplikasi. Kemudian contoh intervensinya adalah misalnya dengan screening, early treatment, kemudian meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tujuannya juga sama ya, jadi menurunkan insiden dari disease-nya atau menurunkan morbidity, menurunkan angka kesakitannya, seperti itu ya. Jadi kalau pada individu yang sudah terekspos itu kan berarti sudah mendapatkan exposure terhadap suatu penyebab penyakit gitu kan. Itu bisa misalnya menurunkan insidensi dari penyakit. Nah, kalau pada yang early disease itu bisa menurunkan morbidity atau tingkat kesakitan. Kemudian kalau tertiary prevention itu populasinya adalah masyarakat atau individu yang sudah mendapatkan sakit atau mengalami sakit tertentu gitu ya. Tujuannya adalah apa? Untuk menurunkan impact lebih lanjut lagi dan menurunkan angka kematian. Seperti itu ya. Jadi intervensinya apa? Ya treatment dan rehabilitasi ya. Kalau tertiary prevention adalah treatment and rehabilitation. Ini outcome-nya apa? Menurunkan prevalensi, menurunkan morbidity, dan menurunkan mortality. Kalau di sini kan baru morbidity, angka kesakitan saja. Kalau sudah pada late disease itu menurunkan angka kematian, gitu ya, atau memperpanjang usia harapan hidup, istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah 3 level dari disease prevention. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang primary, secondary, and tertiary. Contoh yang paling terlihat dari primary prevention misalnya adalah imunisasi ya. Imunisasi itu tujuannya adalah untuk menurunkan resiko ya, menurunkan resiko untuk terjadinya penyakit tertentu. Penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu adalah salah satu bentuk primary prevention yang sudah cukup kita kenal dan kita sudah mengalaminya gitu ya. Itu adalah primary prevention. Nah, contoh primary prevention yang lain itu misalnya pada level individual gitu ya. Itu misalnya pada kasus cardiovascular disease. Itu primary prevention-nya gimana? Ya, meningkatkan exercise gitu ya. Kemudian improve diet, quit smoking, mengurangi minum-minuman beralkohol gitu ya. Itu adalah primary prevention untuk penyakit-penyakit cardiovascular disease. Kemudian di level community misalnya apa? Untuk memastikan terdapatnya safe places, jadi area untuk melakukan olahraga misalnya seperti itu ya. Apalagi misalnya contohnya sekarang masyarakat sedang sangat banyak yang melakukan olahraga bersepeda misalnya ya, tetapi sering kita lihat bersepedanya di jalanan yang besar, mungkin kan tidak safe, tidak aman untuk individu dan masyarakat yang bersepeda itu gitu ya. Jadi bagaimana bisa jadi itu menjadi primary prevention di level komunitas, bagaimana misalnya kemudian komunitas atau misalnya pemerintah menyediakan tempat yang aman, jalur aman untuk bersepeda, misalnya seperti itu ya. Itu adalah salah satu bentuk untuk itu tadi, meningkatkan, memastikan bahwa terdapat sarana-sarana yang aman untuk masyarakat atau individu itu melakukan olahraga, itu misalnya. Kemudian pada level nasional misalnya peningkatan awareness dan kampanye education tentang pencegahan penyakit-penyakit kardiovaskuler gitu kan, misalnya yang dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan ya dengan programnya Germas misalnya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk primary prevention cardiovascular disease. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh secondary prevention, misalnya pada kasus yang sama, cardiovascular disease, ini fokusnya adalah pada early disease gitu ya, misalnya pada individual level, ya kita memonitor untuk early symptoms, jadi gejala-gejala awal, kemudian memberikan early screening. Kemudian kalau misalnya sudah ada gejala, ya kita berikan informasi supaya segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan, gitu kan. Jadi early screening, kita menyediakan program misalnya untuk pengecekan tekanan darah, kemudian gula darah secara rutin pada individu-individu yang berisiko untuk mendapatkan early disease seperti itu ya. Kita bisa memberikan early screening atau membuat suatu program early screening itu merupakan secondary prevention. Kemudian pada level komunitas ya kita memberikan akses untuk screening dan early treatment itu tadi. Atau mengidentifikasi kelompok masyarakat dengan early disease. Yang kemudian supaya segera bisa di treatment yang kemudian mencegah pada individu tersebut untuk menjadi late disease kan seperti itu. Jadi mencegah orang-orang yang di early disease ini menjadi late gitu ya. Kemudian di level nasional bisa juga dilakukan misalnya program untuk memonitor bagaimana tren di suatu negara untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai high incidence of disease. Jadi identifikasi kelompok masyarakat dengan kasus yang tinggi, kemudian tindakan apa yang perlu dilakukan supaya kasus itu tidak menjadi late disease itu ya, karena fokusnya adalah di early disease ini. Kemudian pada tertiary prevention ini populasi targetnya adalah masyarakat yang sudah mengalami late disease, itu sudah mengalami suatu penyakit yang sudah bukan pada fase yang early gitu ya, tapi sudah late disease. Ini apa yang bisa dilakukan untuk prevention di dalam tertiary prevention. Jadi improving medication adherence itu termasuk di dalam disease prevention itu ya, di tertiary prevention. Jadi meningkatkan kepatuhan pengobatan itu salah satu program disease prevention juga, tetapi di level yang tertiary. Kemudian monitor for sign and adverse reaction of treatment. Nah, ini juga di sini ya. Jadi kita monitor misalnya ada kejadian efek samping atau misalnya adverse drug reaction itu. Yang kemudian kalau sudah dimonitor misalnya diketahui bagaimana kemudian dilakukan suatu program untuk menurunkan kejadian efek samping tersebut misalnya seperti itu ya. Kemudian di level komunitas yang memberikan akses terhadap medical care itu. Jadi peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik misalnya seperti itu ya. Kemudian di level nasional ya ada alokasi pelayanan kesehatan yang lebih baik gitu misalnya ya. Meningkatkan kapasitas dari healthcare provider yang kemudian bisa meningkatkan pelayanan mereka seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk ini tadi menurunkan morbidity ya, dan juga menurunkan mortality dari penyakit tersebut dan meningkatkan harapan hidup dari masyarakat.
Nah, kemudian ini menjadi tantangan ya bagi community pharmacist, bagi apoteker terutama, bagaimana peran mereka, peran apoteker di Indonesia sebagai health promoters, karena itu sudah banyak dilakukan di luar negeri seperti itu ya, sehingga menjadi tantangan besar untuk apoteker di Indonesia. Di sini disebutkan bahwa community pharmacists are ideally placed to act as health promoters. Jadi sebenarnya community pharmacist itu menjadi tempat yang sangat ideal sebagai health promoters untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena farmasis di komunitas, atau kalau di Indonesia adalah farmasis di apotik, itu kan easily accessible sebenarnya. Apotik itu letaknya di mana? Kalau puskesmas di kecamatan ya, banyak puskesmas itu di tingkat kecamatan. Kalau apotik bahkan sudah sampai di desa misalnya ya, ada apotik kan seperti itu ya. Jadi lebih terjangkau, lebih dekat, istilahnya lebih dekat dengan masyarakat kan seperti itu. Sehingga apabila apoteker itu selalu ada di apotik atau selalu ada di tempat pelayanan kesehatan di apotik gitu ya, dia akan bisa memberikan good advice, jadi memberikan saran-saran terkait kesehatan kepada masyarakat setempat. Dia akan menjadi orang pertama yang akan ditanya oleh masyarakat terkait dengan kesehatannya, seperti itu. Karena apa? Sangat dekat letaknya dengan masyarakat, easily accessible, seperti itu ya, sehingga sampai ada semacam slogan misalnya, as your pharmacist you will be taking good advice. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan ini di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Ini adalah materi tentang health promotion and disease prevention.